Apa yang terjadi jika salah mengadopsi anak dan malah membuat keluarga menjadi berada dalam bahaya? Inilah yang dialami Kate. Kate dan John adalah pasangan suami istri yang mempunyai dua orang anak, Daniel dan Max. Kehidupan mereka yang tenang mulai terganggu ketika Kate mengalami keguguran. Calon anak ketiga mereka itu berjenis kelamin perempuan. Karena hal itu, Kate mengalami stres, kecanduan minuman keras, dan mimpi buruk. Untuk membantu mengatasi rasa frustasinya, John menyarankan Kate untuk mengadopsi anak, dan mereka akhirnya sepakat untuk mengadopsi. Mereka pergi ke sebuah panti asuhan. Di sana, mereka tertarik kepada seorang anak perempuan berumur 9 tahun yang bernama Esther. Mereka pun resmi mengadopsi Esther dan kemudian membawanya pulang. Max sangat senang dengan kehadiran Esther, bertolak belakang dengan Daniel yang dari awal tidak menyukai Esther. Daniel menganggap dia aneh. Esther terlihat sangat menyukai John. Suatu kali ketika hujan besar, Esther sengaja mengajak Max untuk masuk ke kamar orang tua mereka dan meminta untuk bisa tidur di samping John. Kesadisan Esther mulai terlihat pertama kali ketika Daniel bermain tembak-tembakan. Daniel menembak burung yang hinggap dengan tepat. Daniel sangat ketakutan karena dia sebenarnya tidak berniat untuk membunuhnya. Esther menyuruh Daniel untuk mematikan burung itu dengan batu. Daniel menolak dan akhirnya Esther yang melakukannya sendiri di hadapan Daniel dan Max. Pada suatu hari, Esther mendorong Brenda yang sedang berada di perosotan ketika dia, John, dan Max sedang bermain di taman. Ini merupakan balas dendam Esther kepadanya karena sebelumnya Brenda mengganggunya di sekolah. Karena saling berebut, akhirnya Alkitab tersebut jatuh dan isinya berserakan di lantai. Dia kemudian berteriak dengan sangat keras ketika Brenda berusaha menyentuh penutup yang ada di lehernya. Pada saat makan malam, Kate dan John menanyai mereka tentang hal yang terjadi di taman. Esther tidak mengakui perbuatannya yang telah mendorong Brenda, dan Max juga membantu menutupi dengan mengatakan Brenda tergelincir, bukan didorong. Suster Abigail menelpon Kate ketika mereka sedang berbelanja di supermarket. Ketika ditawari untuk berbicara dengan suster, Esther menolak. Dia mengetahui bahwa mereka sedang membicarakan dirinya melalui Max. Tak lama setelah kejadian itu, Suster Abigail berkunjung ke kediaman mereka dan menceritakan tentang Esther di sekolah sebelumnya. Dan tindakan kekerasan pada anak lain bukanlah yang pertama kali. Karena takut jati dirinya terbongkar, Esther merencanakan untuk membunuh Suster Abigail. Dalam rencananya ini, dia membawa Max yang masih lugu dan gampang diperdayai untuk ikut serta. Rencana Esther berjalan sesuai dengan rencana. Suster dipukul hingga tak berdaya dan diseret ke tepi jalan supaya tidak dilihat orang lain. Namun ternyata dia masih hidup. Kemudian Esther kembali dengan sadis mengayunkan senjatanya berkali-kali ke suster yang sudah tak berdaya itu. Esther menyembunyikan alat bukti kejahatan mereka di rumah pohon milik Daniel yang dikunci oleh John. Tak lama setelah itu, Suster Judith memberitahu bahwa Suster Abigail belum kembali sejak dari rumah mereka. Kemudian polisi menemukan mayatnya di sana. Suatu ketika Kate sedang berada di dapur, Esther datang dan membawa bunga mawar putih sebagai kejutan. Kate sangat marah dan sedih karena abu anaknya yang dulu keguguran ditabur di bawah mawar putih tersebut. Esther sengaja menyakiti dirinya sendiri untuk menyalahkan Kate dan mendapatkan simpati John. Kate frustasi dan membeli minuman keras, tetapi dia tidak jadi meminumnya dan membuangnya di dapur. Sayangnya, Esther yang mengetahuinya melapor kepada John, dan mereka menganggap Kate menyetir dalam keadaan mabuk sehingga hampir membuat Max celaka. Kate semakin curiga kepada Esther dan berusaha mencari informasi tentangnya. Kate masuk ke kamar Esther dan mencari Alkitab miliknya. Di situ, Kate menemukan foto-foto pria dan tertulis nama sebuah tempat di situ, Sun Institute. Awalnya Kate mengira itu adalah sebuah panti asuhan, tapi tak disangka-sangka, tempat itu merupakan rumah sakit jiwa di Rusia. Sementara itu, Daniel yang berencana ke rumah pohon untuk mencari barang bukti kejahatan Esther hampir dibakar hidup-hidup. Untung Daniel bisa melarikan diri ke atas atap. Tapi karena rumah pohon sudah hampir terbakar habis, Daniel akhirnya jatuh dan pingsan. Esther ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Daniel, tapi untungnya diselamatkan oleh Max. Kate yang melihat rumah pohon terbakar langsung berlari ke sana dan membawanya ke rumah sakit. Karena Daniel berhasil diselamatkan, Esther kembali berencana membunuhnya. Oleh karena itu, dia meminta uang dan berpura-pura pergi membeli minuman. Esther berjalan menuju kamar Daniel dan mulai mencabut selang oksigen. Kemudian dilanjutkan dengan membungkam Daniel dengan bantal supaya dia tidak bisa bernapas. Dia pergi setelah mengira Daniel sudah mati. Max yang sudah curiga dari awal pergi mengikutinya dan kemudian buru-buru memberitahu Kate dan menyuruhnya ke kamar Daniel ketika tidak melihat Esther di mesin minuman. Tiba-tiba sirene berbunyi. Mereka langsung menuju kamar Daniel untuk memberikan pertolongan. Dan syukurnya, Daniel selamat. Kate yang marah langsung menampar Esther yang datang sambil membawa minuman seperti tidak terjadi apa-apa. Karena mengamuk di rumah sakit, mereka terpaksa menyuntikkan obat penenang. Dan Kate terpaksa harus diopname.
John pulang beserta Max dan Esther. Sesampainya di rumah, John menenangkan diri dengan minuman keras. Esther kemudian muncul dan berusaha menggodanya. John yang dalam pengaruh alkohol sangat terkejut dengan dandanan Esther yang bergaya seperti orang dewasa. Ternyata Esther menyukainya bukan sebagai ayah angkat. Oleh karena itu, John mulai memarahinya dan mengatakan akan membicarakan dengan Suster Judith tentang masa depannya di rumah ini. Esther yang sedih pergi ke kamarnya dan menangis. Di kamarnya, Esther menghapus makeup, melepaskan penutup tangan dan lehernya yang didapatkannya dari rumah sakit jiwa di Rusia. Kemudian melepaskan gigi palsunya yang selama ini digunakannya untuk menutupi gigi dewasanya. Dan dia berniat akan membunuh John yang tadi sudah menolaknya. Sementara itu, Kate mendapatkan telepon dari Serum Institute. Ternyata Esther adalah salah satu pasien berbahaya. Dia adalah wanita dewasa berumur 33 tahun. Namun karena penyakit kelainan yang dideritanya, badannya tidak bisa tumbuh normal dan diketahui bahwa dia akan membunuh para pria yang menolak dirinya. Kate langsung bergegas untuk pulang dan mencoba menelpon John, tapi tidak ada jawaban. John yang merasa kasihan kepada Esther mencarinya di kamar. John sangat tercengang melihat apa yang ada di balik lukisan Esther jika lampu dihidupkan. John yang berjalan turun dari kamar Esther ditikam dari belakang. Walaupun sudah berusaha melawan, John akhirnya tewas dengan pisau tertancap di dadanya. Kejadian ini dilihat oleh Max dan dia menjadi incaran berikutnya. Tak lama kemudian, Kate sampai di rumah dan dia melihat John tergeletak. Dia sangat sedih dan dia kemudian berusaha mencari Max. Esther yang mengetahui Kate ada di rumah juga berusaha membunuhnya. Kate yang berada di atap panik ketika Esther datang dan menjadikan Max target berikutnya. Dia berusaha mengalihkan perhatian Esther agar Max bisa pergi dari sana. Karena Esther terus menembak Max, Kate akhirnya memecahkan kaca dan jatuh menimpa Esther. Max keluar dan mereka pergi dari rumah tersebut. Ternyata Esther masih hidup dan terus mengejar serta berusaha membunuh mereka. Akhirnya Kate berhasil menendang Esther dan dia terjatuh ke dalam kolom es. Sampai di sini cerita selesai.